bagaimana Prabowo itu saya ibaratkan sebagai satrio Joko Wirang, ya toh. Artinya karena dia Joko Wirang apa? Satrio, dia bangsawan, tapi ketika pilpres kalah terus. Terus yang kedua ada yang itu berikutnya Satrio Piningit yang nagih janji. Karena apa yang dengan Gus Dur bahwa nanti Pak Prabowo kan menjadi presiden ketika usia tua. Srianto, selamat datang di kita ini ketemu lagi ngobrol. Ya. Kita mau ngegibahin Presiden Prabowo ini. Oh. Ya, ini Ngegibahin, bincang-bincang ya. bincang-bincang. Kita gibahin nih Presiden. Kalau masyarakat tidak ngegibahin Presiden, artinya nggak ada satu perubahan ataupun hal yang dilakukan Presiden. Jadi wajar kalau digibahin karena banyak program yang memang menjadi perhatian masyarakat baik pro maupun kontra. Gibah ini kan sebenarnya di dalam agama apapun sebenarnya nggak boleh. Ya, negatif. Tapi ini dibuat konotasi yang baik ya. Apa? Gibah yang bermanfaat atau gimana? Gibah yang berfaedah. Nah, Gibah yang berfaedah gitu. Jadi justru aneh kalau masyarakat itu tidak ngomongin presidennya. Banyak hal sebenarnya Pak yang mau kita bicarakan, mungkin kita bisa mulai ini menurut Pak Srianto, Prabowo itu orangnya gimana? ya. Kalau kami ya sudah mengajari latar belakangnya, bahkan kami sudah lakukan ya berkali-kali memprediksi, dan apa yang menjadi prediksi saya itu terbukti. Bagaimana saya di YouTube kanal YouTube kami itu lakukan yang pertama, bagaimana Prabowo itu saya ibaratkan sebagai satrio Joko Wirang, ya toh. Artinya karena dia Joko Wirang apa? Satrio, dia bangsawan, tapi ketika pilpres kalah terus. Terus yang kedua ada yang itu berikutnya Satrio Piningit yang nagih janji. Karena apa yang dengan Gus Dur bahwa nanti Pak Prabowo kan menjadi presiden ketika usia tua. Maka kami mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah satrio yang nagih janji. Ya. Ketika dia itu sudah ditetapkan sebagai calon presiden, kami mengatakan bahwa Pak Prabowo katakan satrio yang menetepi janji suci. Ya, nah sekarang tinggal bagaimana Pak Prabowo ini, apakah label besar dia sebagai satrio Piningit itu betul-betul terbukti atau tidak? Nah, patut kita bicarakan sekarang ini. Rokok dulu. Nanti rokok ayo tay. Ngeri kalau ngomongin presiden, Yeah. karena orang yang mau Kita berdiri dari yang normatif dulu kan. Kalau yang bagus-bagus kita akuin dulu lah. Ya, ya. Coba apa aja yang bagus-bagus dari Ya, yang pertama program Pak Presiden. dari programnya yaitu ibaratnya Asta Cita Jokowi itu bagus semua, tapi ada program dulu Asta Cita Prabowo. ya, karena sering Nah. kata-kata Jokowi itu muncul. Muncul. Artinya jadi latah ya. Asta Cita Prabowo Gibran. Saya kan pada waktu itu hadir, Mas. Saat ketika kampanye di Jakarta itu Pak Gibran itu dan Pak Prabowo itu artinya pertama adalah dana abadi pesantren, ya mungkin MUI sekarang mau dibuat ya, lantai 40 itu bagus. Terus untuk lansia, terus program MBG juga sudah berjalan. Terus sekarang sekolah rakyat juga berjalan. Artinya apa yang menjadi janji-janji politik Pak Prabowo itu sudah dilaksanakan. Hanya pertanyaan mendasar rakyat itu sekarang pertanyaan, kenapa sekarang era Pak Prabowo ini angka pengangguran, angka kemiskinan, terus yang kedua
bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Terus kemarin banyak ada yang anak SD itu bunuh diri karena tidak beli buku. Ini kan terjadi paradok gitu loh, Pak. Lah perlu kita perlu kita kaji gitu loh. Betul. Terus banyak sekali masyarakat ini sekarang militer juga mengawasi dengan tata kelola mungkin ketahanan pangan. Ini kan menjadi paradok itu menjadi suatu keputusan yang betul-betul sakral dan itu betul gitu loh. Itu bagus. Ya, bagus itu. Oke, mungkin makan bergizi gratis ya, MBG terus segmentasi ketahanan pangan kan yang Iya. sedang digalakan sekarang, terus pertahanan, industri pertahanan, Iya. penguatan ekonomi dari desa Iya, melalui iya. koperasi, yang program-program banyak sekolah rakyat tadi ya. Cuma begini, sekolah rakyat itu ada dua kalau saya lihat sekarang. Ada sekolah rakyat yang dibuat oleh Kemensos yang mengambil masyarakat miskin ekstrim, diambil nih dari beberapa desa mungkin dalam satu ini diasramakan di sekolah rakyat di Kemensos. Terus satu lagi sekolah Garuda gratis juga, yang tapi ini jalurnya siswa-siswa berprestasi yang punya prestasi. Nah, saya berharap sih begini untuk masalah pendidikan. Jadi sesuatu ya, kalau bahannya sudah bagus, ditempa, dikasih gratis lagi untuk jadi bagus. Padahal PR negara itu adalah tidak memilah. Artinya masyarakat miskin dan bodoh itu yang menjadi prioritas yang ditanggung oleh negara. Sepakat nggak dengan itu? Ya. Ya, saya masih terngiang-ngiang Satrio Piningit ya. Artinya Satrio Piningit itu adalah sosok satrio yang digambarkan nanti dia bisa menghayu-hayu ning bawono buat kesejahteraan. Dari programnya Pak Prabowo dari Astacita itu betul semua. Tapi saya hanya berpikir gini, segala sesuatu kan perlu ada analisis SWOT-nya. Nah, ini dari sisi input transformer ke output atau menjadikan sebuah outcome yang pada persoalannya itu pada tahap proses ini. Jadi MBG tujuannya bagus untuk meningkatkan stunting kesehatan, tetapi prosesnya ini ada dugaan rakyat itu MBG hanya untuk dugaan bancaan kaum elit. Nah, ini yang perlu di SOP-nya yang benarkan. Koperasi Merah Putih juga bagus untuk ibaratnya kesejahteraan untuk kemudian asas koperasi yang sebenarnya asas gotong royong dan kekeluargaan dan tidak ada monopoli. Perekonomian disusun berdasarkan musyawarah. Hanya persoalannya ketika tahap proses ini semua kepentingan jadi sebuah monopoli juga gitu loh. Terus yang kalau mengenai pendidikan sekolah rakyat itu bagus, tata kelolanya bagus. Akhirnya sekolah itu betul-betul standar yang elit. Hanya persoalan yang mendasar. Akhirnya itu pendidikan itu tidak mengatur sebagai perubahan perilaku, tapi hanya tata kelola yang sifatnya itu bangunan fisik dan sebenarnya sifatnya hanya dari sisi sarpras aja. Padahal yang menurut Ki Hajar Dewantara itu ya Bapak Pendidikan Nasional, bahwa yang namanya pendidikan bagaimana ing ngangsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Ini yang perlu digalangkan. Tapi sekarang pendidikan ini hanya berbasis industri. Pendidikan hanya berbasis industri, ini tidak bisa. Pas berbasis industri, semua industri, maka kalian Komarudin Hidayat, kalau bisa pas masuk kita ini nanti untuk kepentingan publik, kalau bisa hanya tidak mementingkan industri, maksudnya kepentingan ekonomi, kepentingan orang yang punya duit lah, oligarki. Tapi bagaimana rakyat itu, bagaimana masyarakat itu bisa menjadi pengawas, bagaimana untuk kepentingan rakyat gitu Pak, maksudnya. Ini sangat berapi-api ini saya. Berarti yang hilang dari Indonesia itu roh pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini lagi melatih SQ. Ya. Tidak hanya melatih IQ. Iya. IQ dan SQ harus berjalan seiringan. Bahkan kalau menurut Ki Hajar Dewantara setelah saya pelajari, kita belajar sebuah spiritual ya. Itu pendidikan itu kalau Ari Ginanjar kan IQ, SQ. Tapi kalau saya akan saya tambahi Mas, namanya MAQ, Makrifah Question.
Ya, ini yang paling pokok di makrifah question. Bagaimana seorang artinya seorang murid, seorang mahasiswa, seorang taliban ingin mencari artinya bagaimana artinya seorang murid kan mesti salik, orang yang mencari perjalanan ke jalan ke sana gitu. Tanpa itu semua, Mm-mm. kita bisa lihat sekarang banyak Apa? orang pintar, Mm-mm. tapi juga pintar untuk korupsi. Ya, Akhirnya mereka menjadi mafia dan oligar ya, yang memeras hajat hidup orang banyak. ya. Begitu Ini jadinya. ya ini ya Jadi makanya harapannya Indonesia ke depan, kalau ada yang tadi yang seperti Bapak bilang, tidak hanya mencetak pemimpin yang pintar secara otak, Mm-mm. kecerdasan, Mm-mm. tapi juga mempunyai empati untuk berpihak pada rakyat. Ya, ini. Artinya sebetulnya segala sesuatu seorang leader, seorang pemimpin itu sebetulnya dia kan artinya itu dipegangi mahkota. Betul. Mahkota itu artinya apa? Mahkota itu yang mengangkat siapa? Rakyat. Rakyat. Maka kalau ibaratnya artinya mahkota artinya ini loh mahkotaku, sebetulnya ini rakyatku. Maka ketika dia berkata seorang pemimpin, dia harus beri mengatakan ini loh rakyatku. Lah sekarang dewan hanya mementing kepentingan sendiri golongan. Undang-undang direvisi untuk kepentingannya dia sendiri. Bahkan DPR itu sangat 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 terlalu sekali lah. Artinya sangat terlalu. Artinya dewan ketika dia membuat ngetok sendiri, keputusannya sendiri, dia ada artinya hanya bekerja 5 tahun, dia dapat pensiun, diputus sendiri. Orang kecil yang artinya bekerja ASN bertahun-tahun, jadi guru, jadi instansi lain, enggak pensiun. Bahkan kemarin ada wacana untuk mau diganti dengan pesangon atau apa. Nah ini kan kadang-kala gini, uh, trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif ini berjalan tidak sesuai dengan rohnya, dengan Montesquieu ya. Artinya gini, artinya ketika kita berpikir kan ada namanya sharing of power dari antara eksekutif, legislatif, yudikatif ada bisa. Nah sekarang ini malah semua dugaan sekarang ini kan semua kepingin mencari kue, dugaan mencari kue aja, tidak bagaimana untuk menjadikan. Hanya Satrio Pingit ini Pak Prabowo kepingin itu, tapi di tingkat bawahnya, tingkat prosesnya semua manajemennya tidak sesuai. Artinya contoh MBG itu tujuannya bagus untuk tapi ketika masuk ke supplier, ketika pemasok itu sudah monopoli. Dan sebenarnya untuk agar nanti koperasi yang memasok untuk kemudian. Dan sekarang yang namanya MBG mesti sudah ada MOU dengan supplier yang pemasok. Ini kan juga ada di monopoli. Itu menurut catatan Teknis saya. ya. Teknisnya. Tadi saya sempat garis bawahi antara MBG dan pendidikan. Iya. Nah, saya minta sedikit aja pendapat Pak Stianto masalah guru honorer berbanding dengan gaji SPPG. Itu menurut Pak Sri gimana? Saya tetap gini, namanya Pak Prabowo itu sangat betul-betul memperhatikan, karena saya nantinya melihat Pak Prabowo itu seperti melihat saya sendiri, karena saya mempelajari dari awal sampai contohnya begini. Kasus artinya koperasi ya. Kenapa kepengen Pak Prabowo gaji-gaji ditingkatkan? Karena Pak Prabowo menganggap standar Indonesia nak iso itu ya gasis, dan apalagi ketika dia yang program dia itu MBG ya, kepengen distandarkan begitu karena ingin dia rakyat itu gajinya standar. Maka ketika yang dianu Pak Prabowo kan juga koperasi juga anu standar. Nanti gaji pegawai negeri, gaji militer, honorer. Lah honorer itu yang jadi pokok persoalannya bukan persoalan masalah kebijakannya. Nah, karena honorer itu karena belum masuk di tataran yang sifatnya itu sebagai pegawai. Dia kan berarti masih paruh. Tapi ketika dia masuk ke pegawai, berarti kan aturannya masuk ke lembaga resmi nanti dan BPAKN, artinya juga kan standar gitu. Pak Prabowo sampai sekarang itu negara itu bagaimana bisa memberi fasilitas yang baik gitu loh. Jadi honorer itu sebenarnya bukan beban pemerintah pusat, karena beban pemerintah daerah, dan itu pun sisa-sisa dari tambahan lah itu, karena kekurangannya tenaga. Dan kita yakin pasti Pak Prabowo akan mengangkat, memperhatikan. memperhatikan.